rumah doa dirusak, 2 anak terluka. Namun apa respons Menteri Agama? Ini bukan intoleransi. Pemerintah bilang ini kriminal murni yang disebabkan oleh kesalahpahaman dan bukan kasus intoleransi. Mari kita bahas mengapa pernyataan Menak ini sangat bermasalah. Peristiwa ini terjadi di Padang Sarai, Sumatera Barat. Sebuah rumah doa Kristen diserang secara brutal oleh sekelompok orang. Bukan hanya fasilitas yang dirusak, tetapi 2 anak juga mengalami luka pukul. Masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah pusat. Namun, untuk kesekian kali, yang muncul hanyalah narasi kesalahpahaman yang mengecilkan esensi masalahnya. Kementerian Agama menegaskan, ini bukan konflik SARA, melainkan kesalahpahaman sosial. Menteri Agama menambahkan dalam wawancaranya dengan Kompas TV, ini kesalahpahaman yang kebetulan sedikit bersinggungan dengan agama. Pertanyaan saya sederhana, jika kasus pencurian tidak pernah disebut sebagai salah paham transaksi, mengapa tindak kekerasan terhadap rumah ibadah diberi label demikian? Seperti yang kita tahu, insiden perusakan ini bukan yang pertama. Namun, dari sejak perusakan villa di Cidahu, protes pendirian gereja di Depok, hingga insiden Padang Sarai, pola pernyataan pemerintah selalu sama. Sekadar menyatakan prihatin dan menyebut ini sebagai kesalahpahaman semata. Kita semua tahu bahwa kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan komunikasi. Kalau toh ada provokasi seperti yang diklaim oleh beberapa ormas dan tokoh masyarakat, semua sudah ada jalur hukumnya. Pihak yang terprovokasi dengan menyerang dan melakukan tindak kekerasan duluan tidak dapat dibenarkan, apalagi diminta untuk dibebaskan. Menyerang dan merusak properti orang lain hanya karena alasan miskomunikasi atau miskoordinasi justru adalah bukti betapa kuatnya kebencian yang sudah menumpuk. Tapi, apa respons pemerintah? Wagub Sumbar menyatakan, ada asap, pasti ada api. Kejadian ini tentu memiliki penyebab dan saat ini sedang kami dalami secara menyeluruh. Namun, apapun alasannya, kekerasan tidak dapat dibenarkan. Bisakah Anda lihat logika moral yang kontradiktif dalam pernyataan ini? Pertama, jika kekerasan tidak dapat dibenarkan, maka tidak perlu alasan lain. Menambahkan ada asap, pasti ada api, justru membuka ruang pembenaran terselubung. Seperti mengatakan, memang salah, tapi kita harus mengerti kenapa mereka melakukannya. Kedua, narasi ini secara tidak langsung menempatkan korban dalam posisi ikut dipersalahkan. Padahal, korban tidak seharusnya memikul beban pembenaran terhadap pelaku. Sama seperti framing kesalahpahaman yang selama ini selalu digunakan, keduanya menempatkan korban dalam posisi ikut disalahkan. Ketiga, ucapan pejabat publik semacam ini dapat mengurangi ketegasan moral pemerintah terhadap kejahatan dengan cara memberi konteks yang seolah-olah bisa memaklumi pelaku. Ia mungkin tidak membenarkan kejahatannya, namun pernyataan seperti ini menyebabkan kejahatan yang seharusnya dipandang hitam putih malah dibuat jadi abu-abu dengan cara mengalihkan perhatian ke pemicu yang lain untuk memperhalus kesalahan pelaku. Beberapa analogi sederhana seperti ini. Kalau orang merampok, lalu pejabat bilang, merampok itu salah, tapi kita harus mengerti dia juga lapar. Ini bukan lagi kecaman, tapi pembingkaian yang melemahkan kesalahan pelaku. Memukul pasangan itu salah, tapi mungkin dia lagi stres, alih-alih menegaskan bahwa pelaku salah. Justru kesalahannya diperlunak dengan alasan emosional. Perusakan rumah doa itu salah, tapi ada asap, pasti ada api. Frasa ini menggeser fokus dari pelaku ke korban atau keadaan sekitar, membuat kejahatan terlihat seperti akibat yang wajar. Intinya, kalau pemerintah benar-benar tulus mau menegakkan keadilan, tidak perlu keluar frasa-frasa kontradiktif dalam satu kalimat. Jangan bilang kekerasan tidak bisa dibenarkan, tapi lalu ditambah, ada asap, pasti ada api. Keadilan itu butuh ketegasan, bukan klarifikasi bersayap. Insiden ini juga disebut oleh Menak berefek negatif terhadap citra bangsa. Wajar saja Menak khawatir, karena selama ini Indonesia dikenal sebagai negara muslim terbesar yang demokratis dan toleran. Inikah sebabnya setiap terjadi insiden intoleransi harus diperhalus? Seolah-olah demi menjaga citra bangsa, kebenaran harus dipelintir. Padahal, kalau memang mau menegakkan keadilan, tidak perlu takut menyebut sesuatu sesuai namanya. Melihat pola ini terus berulang, harapan Menak agar tindakan perusakan rumah ibadah ini jadi yang terakhir, menurut saya ini bukanlah harapan yang realistis. Menanggapi insiden perusakan rumah ibadah di Padang ini, Menak menawarkan 2 upaya penanganan, jangka panjang dan jangka pendek. Kurikulum berbasis cinta, KBC, ditawarkan sebagai solusi jangka panjang, seperti dikutip dari website resmi Kementerian Agama.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Kemenak akan memperkenalkan kurikulum cinta untuk diterapkan di lingkungan pendidikan. Gagasan ini bertujuan membangun budaya saling pengertian dan mengikis prasangka antar kelompok masyarakat. Tentu kurikulum berbasis kasih sayang dan empati sangat bagus sebagai upaya untuk melahirkan generasi baru yang lebih humanis. Namun, pertanyaannya adalah, jika insiden perusakan rumah ibadah adalah kriminal murni, kenapa solusi jangka panjangnya adalah sebuah kurikulum? Di satu sisi mengatakan, ini murni kriminal. Di sisi lain, kita butuh kurikulum cinta untuk menanamkan empati. Kalau memang murni kriminal, apa hubungannya empati dengan tindakan pidana? Seorang koruptor tidak berhenti mencuri uang rakyat hanya karena dia belajar empati di sekolah. Kriminal ditangani dengan hukum, bukan seminar cinta. Dengan mengusulkan kurikulum cinta, Menak tanpa sadar mengakui bahwa masalahnya bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan masalah kebencian sosial yang berakar pada intoleransi. Dari kasus-kasus ini kita harusnya sadar bahwa intoleransi tidak lahir dari ruang hampa. Ia diajarkan dan diturunkan, baik di sekolah ataupun di rumah, bahkan di tempat ibadah, tempat yang seharusnya mengajarkan cinta dan kebaikan, malah dipolitisasi dengan kebencian terbuka yang dicocok logikan dengan ayat-ayat kitab suci. Rasanya agak percuma jika kurikulum cinta diajarkan di sekolah, tapi ketika pergi ke tempat ibadah dan melihat sosial media yang merajalela adalah kurikulum intoleransi dari para pemuka agama berpaham sempit. Kebijakan pemerintah juga seakan setengah hati dalam menanamkan empati dan toleransi dalam hidup bernegara. Disambutnya dan diizinkannya penceramah kontroversial seperti Zakir Naik ke Indonesia oleh pemerintah sungguh tindakan yang membingungkan. Kontroversi Zakir Naik dapat dilihat dari pernyataan dan ceramah-ceramahnya yang cenderung radikal dan intoleran. Naik berpendapat Islam lebih unggul daripada semua agama lain dan non-Muslim seharusnya tidak diizinkan memiliki tempat ibadah di negara Islam. Ia juga terkenal dengan dukungannya terhadap Osama bin Laden. Jika bin Laden memerangi musuh-musuh Islam, saya mendukungnya. Jika dia meneror Amerika, teroris terbesar, saya mendukungnya. Setiap Muslim seharusnya menjadi teroris. Pernyataan ini kemudian ia klarifikasi, ia mengklaim ucapannya itu disalahartikan. Namun jejaknya sudah terlanjur membekas dan publik terlanjur menangkap pesan yang berbahaya. Apa yang sudah diucapkan, apalagi di mimbar, tidak bisa begitu saja ditarik kembali. Ujaran seperti inilah yang, sadar atau tidak, ikut membentuk iklim sosial yang semakin permisif terhadap kebencian. Jika mengundang penceramah yang cenderung intoleran seperti ini diperbolehkan atas nama kebebasan berbicara dan beragama, maka seharusnya pasal penistaan agama tidak perlu ada, karena ini hal yang bertolak belakang. Untuk apa membuat kurikulum cinta, tapi mengizinkan, bahkan menyambut penceramah luar yang menyebar kurikulum intoleran? Langkah yang seharusnya diambil pemerintah. Jika pemerintah serius mau berlaku adil untuk seluruh rakyatnya, langkahnya jelas, stop narasi kesalahpahaman untuk tindak perusakan properti tempat ibadah ataupun tempat belajar agama milik umat beragama lain. Mengabaikan konteks intoleransi berarti mengabaikan hak beribadah yang dijamin sepenuhnya oleh undang-undang. Mengecam dan mengutuk keras pelaku intoleransi. Diamnya istana, dalam hal ini Presiden Wapres, sangat disayangkan, seolah memberi kesan isu ini tidak terlalu penting untuk penguasa. Padahal suara pemimpin tertinggi yang tegas menyatakan bahwa perusakan ini adalah pelanggaran kebebasan beragama, sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan moral, baik bagi korban dan para penegak keadilan. Setelah melewati beberapa kasus perusakan dan penolakan pendirian rumah ibadah umat Kristen, Menteri Agama baru memberikan tanggapannya belum lama ini. Keterdiaman Menak tentu menimbulkan preseden buruk di masyarakat sehingga dikritik oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, GAMKI. GAMKI mempertanyakan sikap Menteri Agama yang dinilai hanya peduli dan sibuk urusi kepentingan agama Islam saja, abai terhadap peristiwa intoleransi, dan meminta kepada Presiden Prabowo untuk mengubah saja nomenklatur Menteri Agama. Salah satu alasan kritik GAMKI terhadap Menak adalah di saat-saat kepemimpinan beliau dibutuhkan setelah terjadi peristiwa perusakan villa tempat retret anak-anak Kristen di Cidahu, sang menteri malah meluangkan waktu untuk bertemu pendakwah kontroversial Zakir Naik pada 4 Juli 2025 dan tidak memberikan statement apapun mengenai insiden perusakan di Cidahu. Memerintahkan aparat menegakkan hukum secara tegas. Terapkan pasal penistaan agama bukan hanya saat agama mayoritas dinista, tapi juga saat agama minoritas dinista terang-terangan.
Memperkuat perlindungan rumah ibadah melalui regulasi pendirian yang jelas dan sederhana. Di Indonesia, mendirikan rumah ibadah seringkali seperti mencari restu mayoritas karena syaratnya harus kumpulkan tanda tangan warga sekitar. Sementara di Singapura, prosedurnya jelas. Ajukan dokumen, verifikasi teknis, selesai, tinggal tunggu persetujuan, tanpa celah diskriminasi yang disamarkan sebagai prosedur administratif. Model regulasi ini memberi kepastian hukum yang kuat karena pemerintah berperan sebagai otoritas penerbit izin, menegaskan bahwa hak beribadah dilindungi oleh negara. Kalau negara serius melindungi kebebasan beragama, model regulasi Singapura ini bisa jadi inspirasi. Hadirlah di sisi korban, bukan bersikap lunak terhadap pelaku. Jangan ada lagi usul-usul kurang tepat seperti restoratif justice untuk kasus intoleransi. Suarakan keadilan untuk korban dengan lantang. Menegur keras, dan kalau perlu memproses hukum tokoh dan organisasi masyarakat yang membenarkan tindakan intoleransi dengan mengeluarkan klarifikasi-klarifikasi yang memprovokasi. Karena pembiaran terhadap pernyataan-pernyataan semacam ini hanya memperkuat impunitas pelaku. Inilah yang dibutuhkan untuk saat ini. Membiarkan tindak intoleransi tanpa sikap tegas berarti menormalisasi konflik sosial. Bahkan lebih jauh, pembiaran ini menciptakan potensi adu domba di tengah masyarakat. Karena ketika negara tidak hadir, ketika pemimpin tidak tegas, masyarakat dibiarkan saling bentrok, sementara pemerintah cukup diam menonton dari kejauhan. Negara yang gagal melindungi warganya dalam hal beribadah, jangan harap akan bisa jadi negara maju yang disegani. Masyarakat yang intoleran adalah batu sandungan bagi kemajuan peradaban. Jika tidak ada perbaikan sistematis, selamanya Indonesia akan hidup dalam kemunafikan, di mana masyarakat yang toleran dan demokratis hanyalah branding semata. Jangan heran jika suatu saat bangsa ini menuai akibat dari kemunafikan yang terus dibiarkan. Jika Anda juga lelah dengan kondisi ini, silakan keluarkan unek-unek Anda di kolom komentar. Jumpa lagi di konten selanjutnya.